Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di sini bersama saya dan tetap belajar matematika. Oke, pada video kali ini kita tetap pembelajaran matematika di kelas 8 ya. Yaitu materi khusus yaitu peluang. Apa sih peluang? Kalau peluang sih pasti banyak yang berpikir ya tentang peluang mendapatkan hadiah, peluang mendapatkan kalau main bola mendapatkan kemenangan dan kekalahan. Nah, itu peluang pasti sangat tidak asing di telinga kita ya. Tapi peluang matematika pasti akan sedikit kurang lebih sama ya, tetapi akan dikaitkan tentang penilaian atau pembelajaran matematika yang berbasis bilangan atau angka ya. Tapi tidak lupa kita tetap mempelajari yang ada di sekeliling kita. Oke, lihat di sini beberapa peluang yang mungkin pernah kita lihat, yang dimana satu adalah perakiraan cuaca ya. Di sini ada kadang peluangnya terang, mendung, sangat mendung, terus mendung banget, hujan biasa, hujan lebat, bahkan sampai ada yang namanya hujan petir ya kan. Itu merupakan peluang ya, peluang dari setiap kejadian. Terus ada juga kalau kita memainkan sebuah koin ya, saat kita melempar sebuah koin tersebut akan memunculkan, pas jatuh itu memunculkan dua sisi ya, di antara apakah dia keluarnya burung Garuda atau angka ya, kita sebut ini angka ya. Terus ada juga saat kita main dadu ya, di situ ada di sini ya, ada digambar ular tangga, atau mungkin yang main permainan yang lain yang berbasis dadu ya, pasti di sini pasti saat kita melempar kita mengharapkan keluarnya 6 kalau yang banyak ya, bisa diulang-ulang. Tapi tidak mungkin setiap kita keluar atau kita lemparkan pasti keluarnya 6. Ada kalanya 1, 2, 3, 4, 5 bahkan juga 6. Itu yang namanya peluang. Nah, apakah kalian pernah bermain ular tangga? Ya pasti ya. Sekarang kan ular tangga bahkan ada yang namanya berbentuk game dalam HP ya. Apa kegunaan dadu dalam permainan ular tangga? Dimana dadu ini digunakan untuk memunculkan bagaimana step atau langkah kita ke depannya ya. Bisa muncul angka 1, 2, 3, 4, 5 atau bahkan 6. Kemungkinan muncul tersebut adalah salah satu contoh peluang dalam matematika ya. Jadi pengertian dari peluang adalah sebuah cara yang dilakukan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya sebuah peristiwa. Itu dari berbagai macam peristiwa seperti permainan dadu tadi ya kan. Terus perakiraan cuaca ya kan. Terus peluang kemenangan suatu match pertandingan atau game ya. Itu semuanya bisa kita ukur dan kita hitung. Ini ingat ya, kita hitung dan kita ukur, bukan kita ramal ya. Jadi peluang itu bukan kita meramal, tapi kita hanya mengukur keakuratan atau mungkin nilai dari suatu peluang sebesar berapa persen, atau mungkin berapa sih peluang dia dari suatu kejadian. Jadi bukan ngeramal ya. Misalnya saat kita melempar sebuah koin ya, koin uang, pasti kalau nggak keluar sisi angka, pasti yang keluar sisi gambar. Itu pasti ya, gambar sini adalah gambar, kalau koin kita adalah gambar burung Garuda, kalau yang sisi angka pasti yang ada nilai nominalnya, yaitu 100, 200, 500 bahkan 1000. Nah, dalam peluang matematika ada yang diistilahkan dengan ruang sampel dan titik sampel. Apa sih ruang sampel? Ruang sampel itu adalah himpunan semua kejadian atau hasil yang mungkin terjadi. Berarti peluang dia melempar koin, berarti ada kemungkinan kalau nggak di angka ya gambar. Itu adalah ruang sampel. Nah, dalam menentukan ruang sampel bisa kita menggunakan diagram pohon ataupun tabel. Kalau untuk titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel. Kalau ruang sampelnya tadi peluangnya adalah dadu, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6.
itu adalah ruang sampel 1 sampai 6. Tetapi kalau yang titik sampelnya adalah 1, 1 dan 2, atau 3, atau 2, atau 2 dengan 6. Nah, itu bagian-bagian di dalamnya itu namanya titik sampel. Nah, sekarang kalau kita sudah mengenal yang namanya peluang, definisinya seperti apa, terus kita juga sudah mengenal yang namanya ruang sampel dan titik sampel, yang selanjutnya adalah kisaran nilai peluang. Di sini ada namanya satu peluang kejadian atau kita singkat dengan P ya. Kalau kejadian A berarti P dalam kurung A, kalau kejadian B berarti P dalam kurung B ya. Terus yang kedua adalah batas-batas nilai peluang, dan yang ketiga komplement suatu kejadian. Langsung saja. Yang pertama peluang kejadian atau P ya, atau singkatnya kalau kita peluang kejadian suatu A maka disingkat dengan PA ya, bukan PA tapi PA ya. Peluang kejadian A dengan ruang sampel S dinyatakan dengan rumus sebagai berikut. PA bukan PA. PA adalah NA dibagi NS, di mana NA adalah banyaknya anggota A, terus NS adalah banyaknya anggota ruang sampel. Nah, ini adalah tentang peluang kejadian. Terus yang kedua, batas nilai peluang. Untuk setiap kejadian A, batas-batas nilai PA adalah sebagai berikut. Nah, ini dibacanya jika peluang A lebih atau sama dengan 0 dan kurang dari atau sama dengan 1 nih. Lebih dari sama dengan 0 ya, atau kurang dari sama dengan 1. Nah, berarti peluang itu paling kecil itu 0, paling besar 1. Nah, makanya peluang itu tidak ada yang namanya peluang 2 kali ya, cukup sekali aja. Kalau kita gagal atau kita menang, tapi ada beberapa poin-poin ya di situ dalamnya 0, sekian, 0, sekian hingga 1. Jika PA sama dengan 0, maka kejadian adalah kejadian mustahil ya. Maka kalau peluang A sama dengan 0, maka kejadiannya adalah mustahil, tidak mungkin terjadi ya kalau mustahil. Tapi kalau PA-nya adalah 1, maka kejadian tersebut adalah pasti. 1 ini ibaratnya 100%, kalau 0, 0% ya. Jadi batas dari nilai peluang itu adalah 0 paling rendah, itu tidak mungkin terjadi, dan 1 atau 100% itu sama dengan pasti terjadi. Nah, misalnya ya kan, peluang saat melempar koin ya, yang kemungkinan terjadinya adalah kalau angka gambar ya, angka itu berarti 50% gambar, 50% angka. Tapi yang tidak mungkin terjadi adalah peluang muncul tiga-tiganya angka. Nggak mungkin, karena kan kita ngelemparnya cuma 1 koin ya. Terus yang ketiga, komplement suatu kejadian. Komplement suatu kejadian adalah himpunan yang anggotanya bukan merupakan anggota kejadian A. Nah, berarti dia bukan termasuk dalam bagian kejadian A.